Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Ulia dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah itu berarti perlindungan atau al-hifdz atau pencukupan, tanggungan, atau pendelegasian yang artinya juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwid. Contoh kalimat aku serahkan urusan kepada Allah mewakili istilah tersebut. Macam-macam wakalah. Wakalah mutlak adalah perwakilan yang tidak terikat syarat, yaitu perwakilan dari sebab nasab yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah, untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. Yang kedua, wakalah muqayyatan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Akad dalam wakalah. Akad ayah yaitu ayah berhak menjual menyewakan harta anaknya untuk keuntungan anaknya, tetapi jika perbuatan ayah dapat merugikan anaknya, maka ayah mengganti kerugian anak. Akad wasi adalah seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus diri dan harta anak yang masih kecil. Penyerahan wasi berlaku dengan ketentuan. Yang pertama, wasi berlaku jika anak yang diwakili belum dewasa. Yang kedua, orang yang diwakili itu sudah dewasa. Wasi seperti ini tidak berlaku jika ijab kabul tidak ada semasa hidup orang yang mewasikan. Dasar hukum wakalah. Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagai mana dalam firman Allah, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara atau Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Quran surat Yusuf ayat 55. Dan juga Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattafu wala yushiron nabikum ahada. Ayat ini melukiskan perginya adalah seorang ashabul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan memberi makanan. Juga ada ayat Quran surat An-Nisa ayat 35. Al-Hadis. Banyak hadis yang dapat dijadikan keabsahan wakalah, di antaranya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atha Aba Rafi'in rajulan minal ansari fazawwajahu Maimunah bintal Harith. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Malik nomor 678, kitab Al-Muwatta bab haji. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang-orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Rukun wakalah dan syarat-syarat wakalah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama, mewakil atau orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaan. Yang kedua, wakil, orang yang menerima perwakilan. Yang ketiga, muwakkal fi, sesuatu yang diwakilkan. Yang keempat, sigot ijab atau ucapan serah terima. Syarat-syarat wakalah. Kriteria atau syarat bagi masing-masing komponen dalam wakalah adalah sebagai berikut. Muwakal dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang ia wakilkan. Wakil dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Muwakal fi harus bisa digantikan kepada orang lain, milik muwakil pada saat memberikan kuasa dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sigot ijab dari pihak muwakil harus berupa ucapan lafadz yang mengindikasikan kerelaan.
Sedangkan qabul dari pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya. Akhir dari wakalah. Akad wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup. Bila salah seorang yang berakad gila karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad berakal. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti dalam keadaan seperti ini, wakalah tidak berfungsi lagi. Pemutusan oleh muwakil kepada wakil meskipun wakil belum mengetahui pendapat Syafi'i dan Hambali. Menurut madzhab Hanafi, wakil wajib mengetahui keputusan muwakil. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya tak ubah seperti sebelum diputuskan untuk segala hukuman. Wakil memutuskan sendiri. Menurut madzhab Hanafi, tidak perlu muwakil mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keluarnya muwakil dari status kepemilikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Agustina dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang bab syirkah. Yang pertama, pengertian syirkah. Syirkah secara bahasa adalah masdar dari syarikun, yaitu syarikun, syarikun, syarikan, syarikatun, yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Taqiyuddin berpendapat bahwa syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilah atau kholata ahada minal ma'alaini, yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berpendapat antara lain aqdun baina shakhsaini fa aktsara alat ta'awuni fi amalin iktisabi wa qtisami arbahihi. Artinya, akad antara dua orang berserikat pada pokok harta, modal, dan keuntungan. Kemudian menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, ulama fikih berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasaruf. Yang kedua, menurut Hanabilah, syirkah dimaknakan dengan perhimpunan hak, kewenangan atau pengolahan harta atau tasyaruf. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, perkongsian adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur. Kemudian menurut Hanafiyah, perkongsian adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Menurut Hasbi Asyidiki, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah uqdun baina shakhsaini fa aksara ala ta'awuni fi amalin iktisabi wa qtisami arbahihi. Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Kemudian selanjutnya dasar hukum syirkah. Dasar hukum syirkah terdapat beberapa dalil yang menjadikan rujukan para ulama sebagai berikut. Yang pertama, Ola laqad dzalamaka biswali na'jatika ila ni'aji
Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Artinya, Dawud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran Surat As-Sad ayat 24. Dari ayat di atas, maksud dari orang yang berpatungan ialah mereka yang bersyarikah. Sedangkan berlaku melampaui batas satu sama lain, maknanya berlaku zalim satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya bersyarikah. Yang tidak boleh ialah berlaku zalim atas sesama rekan patungan. Ayat di atas menjelaskan secara implisit bahwa syirkah adalah bahwa orang yang berserikat atau patungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta, di mana hal ini menunjukkan perkongsian atau syirkah terjadi atas dasar akad transaksi. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah terangkan tentang dasar hukum syirkah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatun awimra'atun walahu akhun aw uhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Fa in kanu aksara min dalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu ini mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah membayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dibayar hutangmu dan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara itu seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya olehnya itu sudah dibayar hutangnya, dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian adapun dalil di dalam sunnah yaitu hadis
dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairata rafa'ahu qala Innallahi ta'ala yaqulu ana salisus sarikaini malam yakun ahaduhuma shahibahu fa in khana ahaduhuma shahibatu kharajat min bainihima. Rawihu Abu Dawud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku menjadi orang yang ketiga memberkahi dari dua orang yang melakukan kerjasama selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika salah satu dari mereka berkhianat, aku keluar dari kerjasama itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha. Lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas. Dan Allah melarang untuk berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Kemudian pelaksanaan dalam Islam juga didasari oleh hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala Allahu Ana salisus sarikaini malam yakun ahduhuma shahibahu. Rawihu Abu Dawud. Artinya, dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah kongsi ketiga dari orang yang berkongsi selama seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya. Apabila ia mengkhianati, maka aku keluar dari perkongsian itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An-Nisa'ib al-Mahzumi radhiyallahu anhu annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal bi'sati faja'a yaumul fathi faqala marhaban ya akhi wa syariki. Artinya, dari Sa'ib al-Mahzumi radhiyallahu anhu bahwasanya dia menjadi mitra Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi rasul. Lalu mendatanginya pada hari pembebasannya kota Mekah, beliau berkata, Selamat datang hai saudaraku dan mitraku, kongsi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rukun dan syarat syirkah. Ismail Nawawi dalam buku fikih muamalat klasik dan kontemporer merumuskan rukun syirkah terdiri dari 3, yaitu yang pertama ucapan sighah, penawaran dan penerimaan, ijab dan qabul. Yang kedua pihak yang berkontrak. Yang ketiga objek kesepakatan berupa modal dan kerja. Yang ketiga Sayyid Sabiq menyatakan rukun syirkah pada syirkah ukut adalah ijab dan qabul. Salah satu pihak berkata, aku bersekutu atau berkongsi denganmu dalam urusan ini atau itu, dan yang lain berkata, aku terima. Kemudian syarat-syarat syirkah menurut ulama Syafi'iyah memiliki 5 syarat, yaitu yang pertama ada barang berharga yang berupa dirham atau dinar. Yang kedua modal dari kedua belah pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Yang ketiga menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
Kemudian yang kelima, untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian macam-macam syirkah. Secara fikih garis besar syirkah itu dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak. Yang pertama syirkah amlak, perserikatan dalam pemilikan, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah. Syirkah amlak ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar, sukarela, yaitu tidak ada paksaan antara kedua belah pihak yang melakukan syirkah. Kemudian syirkah jabar dengan paksaan. Yang kedua syirkah ukut. Yang dimaksud dengan syirkah ukut adalah perserikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Secara garis besar Imam Hanifah membagi syirkah ukut menjadi dua, yaitu syirkah ukut al-amwal dan syirkah ukut bi al-abdan dan syirkah ukut bi al-wujud. Imam-imam selain Hanifah yang membagi menjadi 4 bagian, yaitu syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah mufawadoh, dan syirkah abdan. Syirkah inan itu syirkah mengeluarkan semua harta untuk digabung menjadi satu, kemudian dikelola secara bersama-sama, dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadar harta yang dikeluarkan. Menurut para ulama, ini adalah model syirkah yang diperbolehkan. Kemudian syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara tiga pihak yang mana pihak kedua dan ketiga tidak mengeluarkan modal. Contohnya, si A, B, C dan melakukan kerjasama. Si A ini mengeluarkan modal, sedangkan si B dan C ikut mengelola usaha tanpa mengeluarkan modal. Kemudian berakhirnya akad syirkah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan yang lain. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta. Ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi jika anggota syirkah lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia. Keempat, salah satu pihak berada di bawah pengampunan. Yang kelima, jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili menambahkan sebab khusus yang membatalkan syirkah ada dua. Yang pertama, rusaknya modal syirkah secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Kemudian tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam syirkah mufawadoh setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.